Halo teman-teman, selamat datang di seri kuantitatif trading. Ini adalah video suplemen, ini adalah video tambahan. Setelah kita belajar 5 modul, mulai dari setup environment, kemudian strategi trading menggunakan grid trading, mean reversal, dan momentum trading, serta di bagian terakhir kita belajar risk management. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari di beberapa modul terakhir ini menjadi satu bot trading yang sesungguhnya. Nah, hari ini kita akan coba untuk build ya sebuah trading bot menggunakan API Binance gitu. Tapi sebelum teman-teman panik ya, kita tidak akan menggunakan uang sesungguhnya gitu. Kita akan menggunakan testnet. Jadi semua transaksi akan menggunakan uang virtual. Tidak ada resiko kehilangan uang sesungguhnya. Nah, yang menarik dari tutorial ini, kita akan menggunakan strategi yang simple yaitu moving average crossover, tapi dengan implementasi risk management yang proper, seperti yang kita bahas di modul sebelumnya. Nah, mari kita masuk di tahap yang pertama, yaitu install dependensi. Ya, teman-teman, kita ada di terminal ya, atau kalau di Windows command prompt gitu ya. Nah, kita akan menginstal dependensi gitu. Tapi sebelum menginstal dependensi, tentu kita kalau di modul satu ya, kita harus aktivasi dulu untuk environment yang sudah dedicated untuk crypto trading gitu ya. Kita di modul yang ke satu itu membuat satu environment ya, namanya crypto trading. Jadi kita perlu activate crypto_trading gini ya. Dengan, teraktivasinya environment crypto trading ini, maka kita bisa melakukan instalasi dependensi yang akan kita gunakan untuk, pemanggilan atau simulasi trading Binance di Binance ya, dengan menggunakan Binance API ya. Dengan install dependensinya namanya pip install, namanya adalah python_Binance gini ya. Kita tunggu instalasinya sampai selesai. Ini saya sudah terinstall gitu ya, makanya cepet gitu. Nah, berikutnya baru kita bisa masuk ke Jupyter Lab ini ya, Jupyter Lab. Nah, tapi sebelum masuk ke Jupyter Lab ya, sebelum masuk ke Jupyter Lab, kita perlu mendapatkan API key ya. API key itu didapat dari mana? API key didapat dari testnet. Nah, kita akan coba ya untuk API key-nya di browser. Saya akan buka browsernya, saya akan tunjukkan gimana kita bisa API key. Nah, ini browser ya. Ini adalah alamat untuk kita bisa API key dengan testnet dari Binance ya. Testnet ini nantinya kita akan diberikan uang virtual yang bisa kita gunakan untuk simulasi trading kita ya. Kita masuk ke testnet.binance.vision untuk kita bisa mendapatkan API key. Nah, kita diminta untuk login ya. Loginnya dengan menggunakan GitHub ya. Teman-teman kalau nggak punya akun GitHub bisa sign up gitu ya dengan menggunakan Google account, nanti akan bisa terkoneksi atau bisa, punya akun GitHub gitu. Atau daftar juga bisa ya, github.com gitu. Nah, kemudian ini saya login ya, saya login untuk akun GitHub, kemudian kita bisa generate HMAC SHA256P. Nah, ini yang dimaksud dengan API key ya. Saya akan generate untuk API key-nya, saya beri nama testing bot begini, kemudian di permission-nya dia bisa melakukan trade, user data, user stream, jangan khawatir trade-nya ini adalah trade simulasi menggunakan uang virtual ya, jadi bukan uang yang sesungguhnya. Lalu klik generate ya. Nah, setelah masuk di sini ya, eee, API key yang nampak ini ya, API key dan secret key, keduanya ini harus bersama-sama gitu ya. Jadi nggak bisa hanya API key-nya atau secret key-nya aja gitu. Jadi harus bersamaan. Nanti di kode Python kita akan menggunakan keduanya ini, di kode Python-nya kita masukkan keduanya ini untuk kita bisa mengakses, data atau mulai melakukan simulasi trading. Nah, kalau udah dapat silakan teman-teman copy ya, copy kemudian ditaruh di text editor tertentu, disimpan, nanti kita akan gunakan di Python ya. Sekarang kita masuk ke Jupyter Lab. Nah, ini kita sudah masuk di Jupyter Lab ya. Kita masuk di Jupyter Lab, kita buat satu notebook baru gitu ya. Kita simpan notebooknya, kita kasih nama misalnya buat testing gitu ya. Buat testing, kemudian save. Nah, kita awali dulu atau kita mulai dengan menginstalasi semua
library yang dibutuhkan, kemudian kita copy tadi ya, untuk API kredensial tadi ya, API key dan secret key-nya tadi kita kopikan di sini, ya. Silakan teman-teman kopikan di sini, punya teman-teman mungkin akan berbeda ya untuk API key dan secret key-nya. Saya akan kopikan. Ya, saya sudah kopikan ya untuk API key dan secret key. Ini nanti akan saya revoke gitu ya, saya hilangkan gitu ya, dihapus supaya tidak digunakan di yang lain juga gitu. Kalau sudah kita jalankan, nah maka kita akan mendapatkan bahwa langkah satu untuk setup API kredensialnya ini sudah berhasil ya, menggunakan DevNet dana virtual. Langkah kedua kita coba untuk melakukan, koneksi ya, koneksi kita tes apakah API kita sudah berjalan, sudah terhubung dengan testnet atau belum. Kalau belum terhubung, kita harus perbaiki dulu sampai terhubung ya. Mungkin, API key-nya diperbaiki atau secret key-nya atau di-generate ulang gitu ya, agar memastikan bahwa, koneksinya sudah berhasil. Ini adalah untuk melakukan koneksi ya, tes connection ini dengan mendapatkan server time, kemudian mendapatkan ticker atau harga untuk BTC USDT. Teman-teman kalau masih ingat di Yahoo Finance ini simbolnya berbeda, tapi kalau di Binance ini adalah BTC terhadap USDT ya, terhadap USDT. Kita cek koneksinya apakah sudah berhasil, koneksi berhasil ya. Server time-nya ini waktu gitu ya, nanti diterjemahkan bisa dikonversi ke dalam, tanggal, tahun, bulan, jam, menit, detik, dan seterusnya ya. Harga BTC saat ini koneksinya udah berhasil, mari kita lanjutkan di langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah untuk kita mendapatkan atau melihat ya virtual account kita itu diisi apa saja atau berisi apa saja virtual account-nya. Jadi account client.getAccount, nanti akan ditampilkan ya balance untuk, virtual account-nya. Kita lihat ini adalah balance untuk akun testnet gitu ya, balance ETH ada satu, BTC ada satu, LTC ada satu. Nah nanti USDT ini yang nanti akan kita gunakan untuk buy atau ya untuk buy di, aset atau cryptocurrency tertentu gitu ya. Semua yang kripto yang ada diisi gitu ya, di-top up sama sama Binance, tapi tentu saja virtual. Nah, langkah keempat kita coba untuk mengambil data historis ya. Data historis ini, dengan menggunakan API tadi, kita coba untuk mendapatkan data historis 5 menit, interval 5 menit gitu ya. Lalu kita dapatkan, semua yang ada mulai dari harga, mulai waktu, open, high, low, close, volume, close time, dan seterusnya. Lalu kita konversi menjadi hanya 5 saja yang kita pakai, OHLCV, dan kita lihat apakah data historisnya sudah berhasil terunduh atau terfetch gitu ya. Sudah berhasil ya, kita mengambil 20 data terakhir dan kita mendapatkan OHLCV untuk 20 data terakhir ya. Nah, kemudian kita coba untuk menerapkan, strategi dari trading gitu ya. Strategi dari tradingnya adalah menggunakan moving average crossover ya. Simpel gitu ya, moving average crossover itu tinggal dilihat apakah, MA5 itu melakukan atau meng-crossover di MA10. Jadi kalau satuannya 5 menit, apakah di 25 menit yang lalu itu melakukan crossover ya. Jadi, harganya naik gitu ya, memotong dari MA10 gitu ya. Kalau benar memotong maka kita berikan bahwa sinyal atau, terjadi ada sinyal gitu ya, ada sinyal untuk buy gitu. Nah ini kita mendapatkan atau menghitung moving average-nya dulu, karena kita nggak ada data moving average di sini gitu ya. Jadi harus kita hitung manual dengan cara ini ya, menambahkan MA short dan MA long. Untuk, perhitungannya kita ambil dari 5 dan min atau rata-rata dari short window yaitu 5 dan long 10 gitu ya. Kita jalankan untuk memastikan, nah ini kita sudah dapat, MA short dan MA long-nya. Kemudian kita lakukan tahap berikutnya, kita coba untuk melakukan, eee, test order gitu ya, bagaimana kita bisa place untuk, transaksinya gitu ya. Untuk place-nya ini contoh ya, create test order, simbolnya apa, site-nya apa, quantity-nya berapa, gitu ya, itu kita isi. Jadi, ini suatu fungsi yang kita bisa pakai
ketika ada sinyal maka kita akan panggil please test order. By default kuantitinya adalah 0,001 sesuai dengan simbolnya yaitu BTC. Jadi by default ketika ada terjadi crossover maka akan dilakukan pembelian 0,001. 0,01. Kalau dites place order-nya oke, semuanya sudah berhasil ya. Kalau error nanti akan ter-accept di sini error. Ini semua sudah berjalan dengan baik. Nah, mari langkah berikutnya kita lakukan implementasi gitu ya, implementasi. Implementasinya implementasinya adalah kita lakukan, eee, entry price-nya kosong semua, ini nilai awal. Kita cek apakah ada sinyal yang valid gitu ya, sinyal yang valid. Sinyal yang valid itu berdasarkan dari ketika ada crossover ya, ketika ada crossover ditandai dengan ini ya, sinyal change-nya 2 dan current sinyalnya 1 ditandai dengan ini, maka action-nya adalah buy. Kalau enggak, kalau ini tidak terpenuhi kondisinya, maka none gitu ya, tidak ada sinyal gitu. Untuk exit-nya, nah ini exit ini artinya kita, setelah sinyal itu tereksekusi gitu ya, sinyal buy tereksekusi, maka kita harus melihat atau mengatur bagaimana exit-nya gitu, exit-nya. Exit-nya adalah dengan cara, eee, kita hitung profit and loss percentage, kemudian ini stop loss-nya kita anggap adalah min 2%. Ketika harga itu turun 2% ya, terkena stop loss, maka itu exit dan kita sell atau kita, jual aset yang ada saat itu. Take profit-nya itu 3% ya, 3%. Jadi lebih tinggi take profit. Jadi kalau sudah, tercapai, ada kenaikan harga 3% maka kita akan lakukan take profit ya. Ini adalah exit strategi yang sederhana ya, simpel. Nah, sekarang kita di langkah ke-8 kita lakukan, iterasi gitu ya. Iterasi itu artinya program ini tentu harus berjalan terus-menerus untuk memantau harga, gitu ya, untuk memantau harga, ini. Program ini harus berjalan terus-menerus untuk memantau harga, ya, run trading simulation. Jadi dalam dalam contoh ini, dilakukan 5 iterasi aja gitu ya, 5 iterasi itu setiap iterasi, 10 detik gitu ya, untuk memastikan atau untuk melihat apakah MA5 cross terhadap MA10 gitu ya, MA5 cross terhadap MA10. Kalau iya gitu ya, kalau terjadi cross gitu, maka, dilakukan ini ya, posisinya adalah buy ya, dicek apakah saat ini jadi kalau sudah ada posisi buy gitu ya, maka dicek apakah harus exit ketika harganya naik 3% gitu ya, atau ini kalau exit ya, exit strateginya ya. Atau jika belum ada posisi gitu, maka dilakukan apakah sudah bisa masuk gitu ya, apakah sudah bisa melakukan buy order gitu. Buy order, eee, kalau sudah sesuai ya dengan entry sinyalnya, yaitu MA5 cross dari MA10, maka dilakukan buy order gitu ya, buy order. Kalau nggak ada ya sudah, tidak ada sinyal, menunggu gitu. Nah itu dilakukan terus-menerus gitu, ya, dilakukan terus-menerus. Jadi selama selama posisinya atau belum ada posisi terbuka di sini ya, position is none, belum ada posisi terbuka sama sekali, dicek apakah ada kondisi yang terpenuhi yaitu MA5 di atas MA10, cross MA10. Kalau iya gitu ya, entry sinyal, maka diberikan pemberitahuan bahwa ada sinyal yang masuk dan di-place order ya, di-place order untuk buy gitu ya, di-place order untuk buy. Kemudian, saat itu maka posisinya adalah long. Nah, iterasi berikutnya gitu ya atau, beberapa saat berikutnya gitu ya, ketika sudah ada exit sinyal, maka akan dilakukan place touch order untuk sell gitu. Entah kena stop loss atau kena take profit gitu. Nah, seperti itu untuk iterasinya gitu ya, untuk iterasinya. Ini kalau kita jalankan simulasinya ya, simulasinya kita coba untuk jalankan langkah terakhir gitu ya, simulasinya. Ini adalah simulasinya, kita memanggil fungsi dari ini ya, fungsi dari run trading simulation ini, eee, sebanyak iterasinya sebanyak 5 ya, sebanyak 5. Sebanyak 5 kita jalankan. Nah, ini adalah simulasi berjalan
Nah, simulasi dimulai, ini adalah iterasi pertama ya, iterasi pertama selama 10 detik, ini sampel datanya dan seterusnya, harga MA5, MA10, posisi saat ini masih belum ada, iterasi selesai. 10 detik berikutnya dipantau lagi harga MA5, harga MA10 gitu ya, MA5 dan MA10 apakah ada cross, kalau nggak ada maka dites lagi, dilanjutkan lagi gitu ya. Iterasi ketiga, iterasi keempat, iterasi kelima, selama tidak ada perubahan, ya artinya tidak ada sinyal yang terdeteksi, maka tidak ada transaksi. Nah, kalau ada sinyal yang terdeteksi, maka akan diberikan pemberitahuan notif gitu ya, bahwa ada tereksekusi sebanyak ini di posisi harga sekian gitu. Nah, ini ya teman-teman, ini dijalankan terus-menerus gitu. Kalau dalam live trade, live trade yang sesungguhnya ini berjalan di VPS. VPS tuh, komputer yang bisa running 24/7 ya, running terus-menerus, dijalankan sehingga, terus-menerus memantau harga, ya. Jadi dengan cara seperti inilah bot atau, strategi trading itu bisa kita terapkan dalam satu bot yang dapat berjalan terus-menerus ya, memantau harga, kemudian melakukan atau mengeksekusi buy atau sell sesuai dengan strategi yang kita terapkan pada bot tersebut. Tapi teman-teman perlu ingat ya, bahwa sebelum teman-teman melakukan pada live trading pada akun yang sesungguhnya, teman-teman harus memastikan bahwa strategi itu sudah berjalan dengan benar dan, perlu dicoba dengan batas tertentu gitu ya, dengan batas tertentu misalnya dengan uang sekian yang kecil gitu ya, untuk memastikan bahwa, bot ini sudah berjalan dengan apa yang diharapkan. Demikian teman-teman untuk video suplemen ini, semoga bisa membantu dan sampai ketemu di bagian-bagian berikutnya.